Hitung. Wah, dapat nih. Wah. Hujan, mancing. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera ya. Ketemu lagi bersama ganteng kalem ya, Inong Duhai Channel tentunya. Dan di kesempatan hari ini Inong akan sedikit bertanya ya. Karena di sini Inong sedang mengejar ikan tayang dan apa aja langkah yang harus kita dipersiapkan gitu ya. Nah, mungkin di sini Inong akan bertanya itu masalah daftar monetisasi bila mana Inong gitu ya sudah tercapai. Kita tanyakan kepada pakarnya. Dan di sini juga Inong podcast hari ini suasananya sambil musep bersama kru ya. Aduh. Dan di sini juga ada Endol Teknik. Dan tidak lupa juga di sini ada senior kita ya, Cadel G-Boy. Dan mungkin di sini Bang, jadi jangan berlarut-larut ya kita untuk membahas masalah ini. Jadi saya kan di sini pada kesempatan ini tuh saya lagi ngejar jam tayang. Ya. Nah, bila mana gitu ya dalam minggu-minggu ini jam tayang saya tercapai, Ya, amin. berarti kan kita itu harus gimana Bang? Apakah langsung kita mendaftarkan? Apa kita harus ditunda? Dan syarat apa aja yang dibutuhkan gitu? Ya, kalau channel kita sudah mencapai syarat, lalu mau mengajukan monetisasi, usahakan untuk pendapatan jam tayang kita itu jangan terlalu pas ya. Misalkan syaratnya itu 4.000 jam. Nah, kita itu harus bisa melebihi dari 4.000 jam. 4.000 jam. Ya, misalkan 4.200 atau 4.100 lah ya. Biar apabila ada pendapatan jam tayang kita itu mungkin ya yang memang tidak kita inginkan tiba-tiba menghilang. Kalau hilangnya 10 atau 20 kita nggak jadi masalah ya. Itu kalau hilangnya di atas 100-an, nah bisa jadi kita itu nanti akan diundur lagi pendaftaran monetisasinya. Jadi alangkah baiknya kita tunggu pencapaian 4.000 jam tayang lebih. Setelah itu ya, setelah kita persiapkan, kita wajib cek video-video kita, terutama video-video yang mungkin kalau kita itu merasa nih bukan video kita, misalkan video tersebut video-video yang memang video hasil re-upload ya. Nah, tapi kalau video kita dirasa yakin video original semua, kita tidak usah takut. Nah itu hanya video apa Bang? Itu video panjang atau video short gitu? Itu dua-duanya wajib kita cek. Video panjang, video short itu akan berpengaruh di saat kita mau mengajukan monetisasi. Video short pula sama ya. Apabila video short tersebut mungkin hasil dari re-upload, tetap kita akan ditolak monetisasinya ya. Jadi alangkah baiknya kita cek satu persatu Itu semua video itu? Iya, wajib kita cek ya. Nah itu hitungan videonya itu kan pernah juga ada yang bilang 12 bulan ke belakang. Nah kalau toh emang kita itu sehari mengupload 2, itu dari semua berarti ya? Iya, Dalam jangka setahun? Dalam jangka setahun. Itu patokan semua yang akan dihitung. Wah, dapat nih. Wah, Mas, dapat emas. Aduh, Cadel menang emas. Mantap emang ini. Waduh, dapat emas ya. Dapat emas. Waduh. Sebentar, ini ada yang riweuh. Ya. Dapat lauk emas. Buat ngaliwet. Setelah kita mungkin udah mengecek video-video kita ya. Nah,
langkah selanjutnya mungkin kita yang harus dipersiapkan itu paling penting KTP. Nah, KTP itu penting di saat kita nanti mau mengajukan banding monet. Oh. Apakah mau menggunakan KTP pribadi atau mau KTP saudara atau KTP siapa saja boleh ya? Apakah bisa? Bisa untuk menggunakan KTP. Apakah tidak terdeteksi itu, Bang? Enggak. Tidak jadi masalah ya untuk kita menggunakan KTP siapa saja. Yang penting ya utamakan KTP yang kalau bisa yang terdekat gitulah. Ya mau KTP kerabat kayak yang pokoknya yang terdekat dengan kita tidak jadi masalah itu. Jadi KTP yang bersangkutan dengan keluarga gitu. Nah, iya, jadi di saat nanti ada apa-apa kan kita gampang ya, karena untuk saat ini pendaftaran monetisasi itu ada dua Apa aja? Pendapatan gaji YouTube itu ada dua jalur ya. Kita tidak menggunakan request PIN dan bisa menggunakan PIN AdSense. Contohnya seperti gimana? Kalau Bang? kita menggunakan PIN di saat mau mendapatkan gaji, tentunya kita itu harus menggunakan data-data yang lengkap pribadi. Misalkan kita itu KTP-nya kita sendiri. Nah, nanti kita bisa mendaftarnya itu menggunakan teknik yang dulu ya, karena di situ ada dua cara. Mau daftar monetisasi dengan jalur online ya, dan jalur biasa manual gitu. Nah, kalau jalur manual itu kita hanya dipinta foto KTP depan belakang. Tetapi kalau memang lewat online ya, itu kalau lewat online biasanya itu dipinta data-datanya itu yang asli karena nanti itu YouTube akan bermasalah ya kalau kita menggunakan data-data yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan. Berapa lama itu, Bang, kira-kira ibaratnya kita sekarang hari ini kita mengajukan monetisasi ya. Nah, kita kalau tuh emang lewat secara otomatis ataupun online, itu berapa hari kita bisa mendapatkan keputusan dari pihak YouTube? Kalau untuk pendaftaran monetisasi untuk saat ini, Bang, ada yang 1 hari ya, dibilang 24 jam sudah dapat, dengan catatan dapat kabar yang pasti kalau video kita itu memang original semua ya, tanpa ada video-video yang bermasalah, itu akan cepat prosesnya. Kalau tuh emang ada bermasalah, nah mungkin saja itu ada pengaruh trafik yang memang trafik tersebut dicurigai oleh pihak YouTube ya. Mungkin untuk penghasilan jam tayang kita itu apakah memang real atau tidak. Nah, itu pun akan bermasalah gitu ya. Cek ya, itu mungkin sedikit lama. Dan yang biasanya yang paling lama dicek itu untuk pendapatan jam tayang di salah satu video, misalkan video tersebut 1 penontonnya banyak dan pendapatan jam tayangnya itu banyak. Iya. Nah, itu biasanya akan dicek ya? Lama itu. Soalnya itu yang mempengaruhi, oh ini pendapatannya dari mana, itu akan ketahuan ya sama pihak YouTube. Nah, untuk mendaftarkan monetisasi itu, Bang, satu kan itu syaratnya tadi kan identitas ya. Iya. Dan apalagi itu persyaratan untuk kita lolos di monetisasi itu selain dari identitas. Ya, kalau untuk lolos monetisasi udah jelas-jelas ya video kita memang harus original ya, itu doang sih sebetulnya. Tanpa harus ada apa-apa. Yang penting channel kita tidak terkena teguran dan channel kita itu memang ya dibilang videonya aman, itu akan mudah. Yang penting kita cek apakah kita itu udah mempunyai Google AdSense atau belum, jangan sampai tidak dicek. Nah itu ngecek, cara ngeceknya untuk di Google AdSense itu langkahnya seperti apa? Ya itu kita masuk ke kelola akun Google ya. Di situ di foto profil YouTube itu di bawahnya ada tulisan kelola akun Google. Ya. Kita pilih. Nah di situ nanti masuk ke info pribadi. Nah di info pribadi, data dan personalisasi di situ bisa ketahuan, Bang. Ada semua mungkin ada. Di situ ya. Apakah kita itu udah pernah membuat Google AdSense atau belum, di situ ada, Bang. Jadi ketahuan. Nah kalau toh emang kita udah punya Google AdSense, nah nanti di saat daftar itu kita tinggal pilih yang apakah Anda sudah mempunyai Google AdSense atau belum. Nah kita tinggal pilih saya sudah punya. Nah nanti di saat dikaitkan ya ke email yang udah ada AdSense-nya. Jadi intinya
untuk lolos monetisasi itu kita harus satu identitas ya, Iya. kita harus jelas. Terus keduanya video kita itu harus original, Iya, ya, itu buatan pasti kita ya. sendiri. Iya, itu pasti. Kalau toh ingin cepat mendapatkan surat cinta ya, surat cinta dari YouTube. Nah, dan yang ketiganya sebelum kita melakukan pendaftaran monetisasi, kita itu harus mengecek dulu apakah kita sudah ataupun pernah melakukan pendaftaran Google AdSense ataukah belum. Ya, mungkin kalau belum ya kita mungkin lancar dengan langkah berikutnya, tapi kalau udah mungkin kita harus cek lagi ya Bang ya. Iya, takutnya nanti di saat kita tidak ngecek, ternyata di situ sudah ada Google AdSense, lalu kita buat lagi Google AdSense, nanti akan bermasalah, kedeteksi double akun ya jadinya. Nah itu kalau toh emang udah punya, kita sudah pernah melakukan pendaftaran Google AdSense, terus kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah pernah mendaftarkan di Google AdSense ya. Nah itu dampaknya seperti gimana Bang? Itu pasti di langkah kedua error Bang. Itu langkah kedua itu pasti akan bermasalah ya. Kan untuk data monetisasi itu ada 3 langkah. Yang pertama kita mudah tinggal klik, dan yang kedua kita buat akun AdSense Ya. dan yang ketiga ditinjau Mantap. video kita. Nah udah. Nah yang membuat error itu di saat kita membuat Google AdSense-nya itu mungkin saja ada terdeteksi terdeteksi double akun. Jadi cara mengatasinya ya mungkin kita harus menggunakan HP yang berbeda, kita login akun YouTube kita, lalu kita buat akun AdSense baru dengan menggunakan Email yang sama, KTP yang berbeda. Jangan menggunakan KTP yang sudah kita daftarkan terlebih dahulu. Nah itu kalau toh emang ada dari salah satu persyaratan kita monetisasi yang ditolak, berapa lamakah kita harus bisa mengajukan monetisasi lagi Bang? 1 bulan Bang. Itu maksimal atau minimal dalam 1 bulan itu? Memang udah ada aturannya di situ 30 hari Bang, kita bisa daftar kembali dengan satu syarat, kita ngecek video-video kita. Bila mungkin video tersebut bermasalah, hapus. Walaupun itu jam tayangnya besar. Iya, tetap aja kalau kita nggak hapus ya tetap itu nanti kita ditolak lagi. Nah jadi untuk para sobat ya, tadi penjelasan dari Bang Cadel untuk langkah-langkah dan step-step untuk melakukan pendaftaran ataupun pengajuan monetisasi. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan ya. Mungkin langkah persatu itu adalah identitas kita, kedua dari Google AdSense, pernah ataukah belum pernah kita mengajukan atau pendaftaran, dan ketiganya mungkin ditinjau semua ya Bang ya, videonya oleh pihak YouTube. Dan mungkin gitu ya, mungkin kalau toh emang video kita original dan tidak ada bermasalah, mungkin itu paling lama 1 atau 2 hari mungkin ya Bang ya, kita sudah mendapatkan informasi surat cinta gitu ya, kita apakah bisa menjadi partner YouTube atau tidak. Nah kalau toh emang kita ada bermasalah, mungkin kita harus nunggu selama 1 bulan ya, 30 hari. Dan di saat dari 30 hari itu kita itu harus mungkin meng-cross check semua ya, satu persatu video kita, apakah ada yang ibaratnya walaupun tidak ada klaiman hak cipta ya, mungkin ada yang real upload ataupun menggunakan apa yang lain yang bisa mempengaruhi kita itu gagal pendaftaran monetisasi gitu. Nah itu setelah monetisasi itu harus seperti apa sih Bang? Ya kalau setelah monetisasi ya tentunya kita harus semangat lagi Bang. Karena apa? Karena kalau sudah dimonetisasi tentunya kita harus mengejar pendapatan $10 itu untuk mendapatkan pin AdSense. Kalau kita tidak semangat mengupload videonya, tentunya kita sulit untuk mendapatkan pin AdSense. Iya. Nah nanti itu ibaratnya kita sudah melewati monetisasi ya $10 ya. Iya. Nah kita sudah mendapatkan $10. Apa aja yang harus dipersiapkan kita itu Bang? Ya kita tinggal verifikasi Bang, verifikasi identitas, verifikasi nomor rekening, mengisi informasi pajak Amerika Serikat, ya itu langkah-langkahnya itu doang sih Bang. Jadi kita identitas kita harus diajukan lagi. Iya, identitas itu nanti kita harus diverifikasi lagi, jadi 2 kali itu.
tetap identitas itu harus yang sama dengan yang langkah pertama. Iya. Kita gunakan KTP siapa ya, nanti kita gunakan lagi untuk verifikasi identitas KTP itu lagi karena nanti AdSense itu kan dikirimkan ke alamat yang itu, yang bersangkutan, iya, yang kita ajukan itu identitasnya ya. Iya. Jadi untuk para sobat ya, mudah-mudahan hanya sekedar kita sambil mancing gitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat penjelasan dari Bang Cadel tentang masalah pendaftaran kita monetisasi gitu, dan apa langkahnya harus seperti gimana dan apa yang dipersiapkan. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya untuk para sobat dimanapun Anda berada. Dan mungkin karena dengan suasana mendung sambil ngusep riweuh jeung eupan, mungkin Inong tidak akan panjang lebar ya untuk pembahasan masalah monetisasi. Mudah-mudahan dengan podcast Inong yang singkat ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan channel untuk para sobat Inong. Dan jangan lupa juga untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe ya. Dan bunyikan langsung ya 2 kali notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalau Inong Ruhai Channel. Nah, mungkin Inong tidak akan panjang lebar. Di sini Inong hanya bisa mendoakan ya, semoga panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai. Seberapa menit itu? Ayo 17 menit.